Berarti kamu jadi punya banyak temen ya? Berarti punya banyak network ya? Betul. Apa positifnya kamu punya banyak teman? Apa positifnya kamu punya banyak network itu? Dulu, I think pertama mindset berubah. Karena kan aku dulu kan how to say ya, I don't like to say this, but aku dulu gak close mindset. Kayaknya cuma temennya tuh kayak antar Chinese doang. Terus sejak aku berteman dengan orang-orang berbagai race, gitu, kayak aku kebuka kayak, oh, they are the same basically. Kayak, how to say, it's not that I don't know, tapi kayak kalau emang kita experience sendiri tuh kayak berubah. Jadi mindset aku berubah. Pertama. Terus kedua, kenalan itu penting. Karena itulah kalau diseluplukin lagi tuh nanti ya, itulah kenapa aku bisa dapat kerjaan juga di Singapura dari teman-teman gitu. Oh ya, bisa dapat pekerjaan. Ceritain dong ini gimana kok bisa beloknya ke sana itu. Jadi tadi kan aku lanjut dari PPS tadi itu ya, dari event Esplanade. Ada satu orang Indo Katolik gitu ya di Singapura. Dia join namanya grup namanya Mau Radio. Sampai sekarang masih ada Mau Radio. Ya Mau Radio ini di Indonesia, di Katolik di Singapura itu ada berbagai macam Katolik group gitu. Indonesian Catholic Group. Terus aku ada satu grup yang namanya Mau Radio. Nah, di situ aku join. Aku kenalan banyak orang lagi. Itu orang-orang Katolik. Cangkupannya lebih luas lagi. Bukan student doang. Oma, opa, grandpa, semuanya join gitu, orang tua. Terus aku di situ baru kenalan gitu, aku dapat akses yang orang-orang udah kerja di Indo gitu. Lama ada yang jadi PR. Terus aku juga baru tahu, oh ada juga orang Indo yang jadi Singapura yang gitu. Ada beberapa. Terus aku kenalan, coba reach out gitu ya. Dari combination-nya dong, kalau misalnya referral gitu ya. Ada beberapa nggak tentu, nggak tembus lah, biasa gitu kan, apply job, didn't go well. Terus ada satu teman gitu ya, di satu teman sumuranku juga gitu ya, batch, tapi beda uni dari itu. Dia punya teman kerjanya itu Accenture gitu, Accenture di Singapura. Habis itu dari situ aku kenalin, terus minta referral. Dari minta referral barulah aku went through a lot of interview, baru dapat akhirnya. Banyak banget anak-anak Indonesia yang belajar ke Singapura, mereka pengen cari kerja di Singapura, tapi ya mungkin bingung ya gimana caranya gitu. Nah, berarti kamu tuh adalah salah satu cerita suksesnya nih ya, gitu. Di saat banyak yang pengen, malah Ricardo awalnya nggak kepikiran ya mau kerja di sana, di Singapura nih, bahkan jadi Singaporean ya. Bener nggak ya? Kalau kerja sih aku waktu itu adalah pengen, tapi pikirannya cuma kayak 2 tahun doang gitu. Terus stop balik Indo, full stop. Terus tentunya yang nggak kepikiran ya setelah kerja 2 tahun itu, terus setelahnya berlanjut all the way ternyata jadi Singapura yang sekarang. Oke. Kalau boleh tahu udah berapa lama nih berarti? Wait. Kamu sekarang Singaporean? Yep, paspor. Paspornya merah nih. Waduh, sekarang sudah meninggalkan paspor yang hijau ya. Burung Garuda bukan lagi ya. Udah jadi macan. Indonesia kehilangan satu. Udah deh, saya relakan deh. sorry Casey, lanjutin kamu. Oke, Ricardo, aku pengen nanya deh. Berarti di Singapura udah berapa lama nih stay di sana? Dari sejak kamu kuliah sampai saat ini? Berapa tahun? Tahun ini tahun ke-10. Nah, mungkin kita tadi kalau udah bahas dari kehidupan sebagai siswa ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita ngomongin pekerjaan nih. Gimana sih rasanya kerja di Singapura? Sebagai kita orang asing ya, orang baru dari Indonesia kerja di Singapura, apa sih yang kita rasain gitu sama kerja di sana? Kalau di Singapura sendiri sebenarnya kayak Indonesia lah basically. Jadi di dalamnya tuh banyak company, different kinds of companies, SME. Kita bilangnya di sini SME, small medium enterprise. Kalau Indo aku nggak tahu apa. SME sama ada juga ada MNC. MNC itu saya cenderungnya ada big company, Accenture, Google, Microsoft, IBM, so on. Terus aku biasanya sih orang sih biasa even Singapore sometimes they prefer say work sila. SME itu cuma SME itu lebih ke kayak
company kecil, jadi prosedur semua tuh nggak bagus. Kadang-kadang culture jelek. Jadi kalau MNC itu yang kalau aku personally experience itu MNC doang. Intinya aku cuma share di MNC ya. Kalau di MNC itu company-nya culture-nya beda banget. Jadi aku waktu pernah kerja itu aku switch lagi gitu. Put aside as a student gitu ya. Terus bikin lagi as a how to live as a adult, the real adult, the young adult. Aku waktu itu kerja dari umur 20, itu benar-benar beda gitu. Aku shock. Jadi mereka itu etis kerjanya beda, efisien. Terus itu pertama. Terus kedua, work hard and work efficient at the same time. Terus ketiga, integrity lah, communications gitu. Kayak mereka benar-benar, Ricardo, kita ada isu problem, ada 5 isu. Kita bagi split jobnya. Si tugas 1 ke A, tugas 2 ke B. Kamu ambil 2 tugas. Kamu report baik lagi ke aku by hari ini, by today gitu misalkan. Itu sebentar give me an update by time. Mereka harus kayak punctual, sharp. Jadi waktu itu saat umur, it's a normal thing lah kalau bagi aku sekarang. Tapi kalau waktu saat umur 20 itu kayak aku masih cengenges 20 tahun kayak, kayak bener-bener kaget gitu loh. Apa ini gitu kan? Banyak banget gitu. Udah gitu mending kayak cuma sehari 2 tugas gitu. Kadang-kadang besok 2 lagi, besok 2 lagi gitu kayak. Terus stacking jadi harus cut off gitu. Tiap ada tugas, kasih assignment, cut off. Selesai. Benar-benar beda banget dari as a student gitu. Karena working with apa yang namanya ngomongnya ya, kayak culture itu dibayar mahal, you do work well. As simple as that. Ada sempat beberapa kali interview sampai coba di LinkedIn, Jobstreet dan sebagainya. Bisa sharing nggak di poin itu? Itu bagaimana aku dapet job lah ya. Aku sempat cerita sebenarnya. Jadi aku kan aku kenal masuk kamu radio itu di grup Katolik. Itu aku udah second year sebenarnya, udah mau lulus. Nggak salah kayaknya, ya pokoknya kayak 2013 lah basically, 2013, 2014, around that time lah basically. Terus aku mau join, aku kenalan gitu loh. Kenalan dan aku referral dari berbagai orang Katolik. At the same time, aku coba cari job juga di Jobstreet, LinkedIn juga ada. Kayak itu zamannya paling LinkedIn deh, Jobstreet, Monster, apa gitu aku lupa nama-nama. Terus aku coba apply, itu kayak dia job portal gitu lah, job hunting portal. Terus nggak ada yang masuk. Aku coba apply berbagai different role, dari IT technician lah, IT support desk, programmer, IT business analyst, and many kind of IT related job lah. Nggak ada yang nggak approve lah. Ada aku pengen interview, tapi ternyata sorry Ricardo, you don't have a valid pass. I couldn't sponsor your pass gitu kan. Ada juga kasus yang kayak begitu. Jadi in short, basically nothing went well basically. Terus aku baru kenalan dari aku bilang tadi itu satu di komunitinya aku itu anak NVU-nya itu dia punya teman kerja di Accenture itu, company yang waktu itu kerja di portfolio pertama. Terus dikenalin sama dia kasih profile resume aku gitu as a student. Yes, bila background-nya begini, terus apa. Terus dari situ ada satu orang gitu. Aku kan tadi bilang gitu ya, banyak interview ya. Itu sebenarnya ada 3 interview. Jadi pertama itu aku dia itu kan, ini kan misalkan let's say teman aku, temannya itu B gitu. Si B itu kasih dropnya resume ke company-nya. Di company itu ada 3 manajer yang interested in overall lah. Lalu si manajer pertama interview sama aku gitu loh, bisa BI role, tapi datanya nggak lulus. Terus aku balik Indo, udah selesai nih pelajaran, sudah bisa expired. Habis aku balik Indo, seminggu kemudian, the same manager, the first manager ini, dicawar aku lagi gitu, ada role nih, mau coba gak? Aku coba lagi, balik lagi ke Singapura. Gitu kan. Tapi bukan sebagai student, sebagai turis. Main interview, it didn't work. Gitu loh, it didn't work well. Terus seminggu kemudian, aku dapat kabar si manajer pertama ini kasih referral gitu loh ke job company-nya lagi. Ada second manager gitu for different project. Mau ambil kan nih? Tertarik. Aku coba interview. Ternyata setelah seminggu kemudian nggak berhasil lagi.
Terus dia si manajer yang kedua ini baik gitu, dia refer ke different project manager. Terus third manager ini when interview, dia staff baru dapat. Jadi bolak-balik ya habis makan sebulan gitu. Pertanyaan terakhir ya dari kita, pesan kamu untuk anak-anak yang memang pengen studi ke Singapura nih ya, apa sih yang mungkin bisa kamu sampaikan? Pertama, studying in Singapore is a good country gitu. Kalau memang kamu demen explore, karena Singapura itu kecil, tapi orang-orang kece-nya itu banyak gitu di dalam. Orang-orang yang with a good profile. Terus jadi kamu bisa explore, learning banyak nih. Pertama itu Singapura ya. Terus kedua, kalau misalkan memang aku lanjutin dulu ya. It's a good country lah, although it's small. Terus bisa explore, bisa learning a lot of different things, cultures, differences. Study wise, it's quite fun as well basically. Terus yang kedua, it's a good place kalau kamu misalkan mau coba try work as an experience, looking for experience to work in Singapore. Although it's not necessary to settle, it doesn't mean to settle down in Singapore. Terus yang ketiga, kalau misalkan kamu memang mau ke Singapura gitu ya, mau coba tinggal di Singapura, kalau sarannya aku, kalau memang kamu misalkan tuanya bisa balik gitu ya, stay di Singapura, decide to study in Singapore, move to Singapore, then actually you do study. Waktu kamu di Singapura itu, try not to blend much with Indonesian people, with your own inner circle, not Indonesian, your inner circle. Try to reach out to our comfort zone. Karena menurut aku, di saat kamu berada di comfort zone, itu sebenarnya baru kamu belajar sesuatu yang baru. Satu pertanyaan terakhir dari Om Suito. Ini pertanyaannya nggak ada di diskusi kita kemarin, nggak ada di catatan kita, tapi ini moga-moga ini jadi satu pertanyaan kunci. Kamu kok berani-beraninya ambil keputusan untuk melepaskan paspor Garuda dan mengambil keputusan dan jadi paspornya berwarna merah? Boleh sedikit sharing dalam 1 menit, pertimbangan apa yang kamu ambil, karena saya tahu pasti kamu plus minus, untung rugi, dan ada family matter dan sebagainya. 1-2 menit terakhir. Oke. Pertama, kalau dari family, emang mereka setuju kalau aku mending keluar dari Indo, nggak tahu kenapa. Terus, jadi aku pikir, dapet chance gitu ya, ambil loh. Terus kalau dari aku sendiri, aku udah merasa lebih grounded di Singapura, karena temen ada banyak Singaporean, foreigners juga banyak. Aku juga getting used with the working culture, how to live as a Singaporean gitu ya. Ada tips and tricksnya gitu, gimana bisa hidup di Singapura. Terus, aku di Indo juga part of family, atau cousins gitu, big family, aku nggak ada apa-apa juga. Aku MPWP nggak ada, MPWP atau apapun nggak ada. Jadi, benar-benar nggak ada entity. Jadi aku pikir, sedangkan aku di Singapura udah ada PR, udah buka CPF, semua itu kayak settle gitu, kayak lebih ke settle lah, lebih firm. Jadi aku pikir, oke lah, aku stay. Itu pertama. Terus yang kedua, kalau jadi Singaporean juga, kalau one day gitu aku retirement mau ke another country gitu ya, everybody will acknowledge. Jadi menurut aku, ya udah loh. I've been moving to another country as Singaporean is way easier than moving as Indonesian. So, thank you very much ke Ricardo, anak Kelapa Gading yang sekarang menjadi global, mendunia. Aku juga senang banget bisa dengar sharing dari Ricardo, which is aku dari PSG Academy bisa men-share juga cerita kamu ke student-student anak-anak yang memang pengen belajar ke Singapura tapi mereka galau. Jadi kamu bisa sebagai salah satu mungkin cerita yang menginspirasi ya. Benar sekali. So thank you very much to both of you. Thank you. Bye bye. Thank you. Bye bye. Bye bye.